Kurangnya penguasaan IT, kemudian kondisi sekolah yang berada di bawah kaki Gunung Lawang itu kadang-kadang terkendala oleh sinyal. Perkenalkan, nama saya Ibu Windarsi. Saya sekarang berumur 37 tahun. Alamat rumah saya itu ya Mas, saya itu tinggal di kaki Gunung Lawang, tepatnya di Desa Selomanik. Kalau dusunnya itu di Dusun Karangmangu dan kecamatannya itu di Kaliwiro. Saya sejak tahun 2018 awal mengajar di SD Negeri Selomanik sampai sekarang ya hampir 4 tahun. Kemudian saya mengajar di kelas tinggi. Sejak pertama kali saya sampai di sini, saya itu sudah disuruh langsung mengajar kelas tinggi, yaitu kelas 6. Kegiatan sehari-hari saya di rumah itu saya bangun pukul 3 pagi, kemudian saya mulai mempersiapkan keperluan anak-anak untuk pergi ke sekolah, dan saya juga mempersiapkan keperluan suami saya untuk pergi ke tempat kerja. Setelah kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga selesai, kemudian saya bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah pukul 6:40, kemudian saya pulang dari sekolah itu pukul 14. Sebelum pandemi, pembelajaran di SD Negeri Selomanik itu dilaksanakan secara tatap muka langsung. Jadi anak-anak datang ke sekolah, anak-anak bisa berinteraksi langsung, baik dengan siswanya maupun dengan bu gurunya. Anak-anak bisa bersalaman, mengucapkan salam, dan pembelajaran secara langsung itu memungkinkan guru untuk bisa mengawasi karakter siswa, baik karakternya maupun ilmu pengetahuannya. Namun ketika terjadi pandemi, yaitu di awal tahun 2020, pembelajaran yang semula tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring. Hal tersebut menjadi tantangan untuk semua guru, terutama untuk saya. Kemudian saya berpikir keras bagaimana saya harus tetap mengajar dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Namun dalam penerapan PJJ banyak sekali kendala yang kami hadapi, baik itu dari faktor orang tua maupun dari faktor guru. Dari faktor guru sendiri, salah satu contohnya adalah seperti kurangnya penguasaan IT, kemudian kondisi sekolah yang berada di bawah kaki Gunung Lawang itu kadang-kadang terkendala oleh sinyal. Kemudian juga dari rekan-rekan guru masih belum bisa menyesuaikan pembelajaran interaktif di masa pandemi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari orang tua. Karena kita berada di daerah pedesaan, umumnya itu satu rumah itu hanya mempunyai satu HP. Dan ketika pembelajaran pagi hari itu berlangsung, HP-nya itu dibawa ayah atau ibunya untuk bekerja. Jadi anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu bukan guru. Jadi rata-rata orang tua itu mengalami kesulitan ketika harus mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Hal tersebut membuat prestasi anak menjadi menurun. Sebagai tenaga pendidik ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media informasi berupa YouTube. Sebenarnya banyak sekali video pembelajaran yang ditemukan di YouTube, akan tetapi saya lebih memilih media pembelajaran berupa Canva. Karena dengan Canva saya dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Karena Canva itu sendiri merupakan hal baru bagi saya, maka saya terus belajar dan belajar. Pesan saya untuk seluruh guru di Indonesia, yang pertama,
Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Selama kita menanam kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Lakukanlah kewajiban kita sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab, sehingga akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Subito. Saya merupakan guru penjaskes di SD Negeri Selomane. Di masa pandemi ini merupakan tantangan besar bagi saya sebagai guru olahraga, di mana proses pembelajaran olahraga yang seharusnya dilakukan secara langsung harus dilakukan secara online. Agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, hal yang saya lakukan adalah merekam video lalu mengirimkan ke siswa. Di masa pandemi saat ini, kita sebagai tenaga pendidik harus tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, karena kita sebagai pilar utama dunia pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi guru-guru Indonesia, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Sujina, umur 57 tahun. Saya merupakan salah satu guru di kelas bawah, mengajar kelas 2 di SD Negeri Selomane. Kendala yang saya alami di masa pandemi untuk kelas bawah berupa media pembelajaran. Setelah saya sharing dengan Bu Windarse, saya belajar tentang media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Harapan saya, pandemi COVID-19 cepat berakhir, agar pembelajaran bisa kembali normal. Tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, karena kita sebagai pilar untuk dunia pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan.